Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ighfir lana ma qadaya wasi'al karami. Mustafa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin bi Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Wa bil khususil khusus yang kami hormati Ketua DKI Mushola Asy-Syariah Bapak Eko Noprianto beserta anggota pengurus yang lainnya. Yang kami hormati pula DKI menghormat kita Bapak Muhammad Farikin. Yang kami hormati Seksi Mulia Bapak Rindi, Bapak Winarto dan pengurus anggota yang lainnya. Dan juga yang kami hormati orang-orang tua kita, para sesepuh kita, saudara-saudara kita, wabil khusus pula yang kami hormati Bapak Ketua RT 01 Bapak Edir, Bapak Ketua RT 02 Bapak Odik Sodikon, dan juga yang kami hormati pula Bapak-Bapak Ketua RT yang saat ini belum sempat hadir. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan hidayahnya kepada beliau-beliau sehingga beliau bisa meluangkan waktunya dalam rangka melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya kita dapat menunaikan sholat berjamaah. Dan juga kita doakan pula Bapak RW-nya, mudah-mudahan Allah senantiasa berikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Dan juga mudah-mudahan beliau diberikan hidayah, diberikan ringan langkah kakinya untuk menuju tempat yang sangat mulia ini dalam rangka melaksanakan sholat berjamaah pula. Dan juga bapak-bapak hadirin, mudah-mudahan Allah senantiasa
memberikan kesehatan dan panjang umur sehingga kita bisa jumpa kembali yang mana tidak lama lagi tamu agung kita bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ibadah puasa dan tarawih. Mudah-mudahan Allah normalkan ya. Makanya kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa sallimna min corona ya. Wa sallimna min corona. Selamatkanlah kita semuanya dari corona. Bapak hadirin jamaah sekalian, pertama dan utama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia-Nya, taufik hidayahnya sehingga alhamdulillah kita sama-sama hadir, sama-sama bisa meluangkan waktu dalam rangka melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antaranya ialah kita dapat menunaikan sholat subuh berjamaah, ditambah dengan bertasbih, bertahmid, bertakbir dan bertahlil, dilanjutkan duduk sejenak bermuajahah bersilaturahmi, diteruskan dengan ta'limul Quran wa maharijul huruf dan juga ala kadar makna atau artinya. Ini tentang silaturahmi dan silaturahim. Ini artinya kadang-kadang kita perlu paham. Kalau silaturahmi kita menyambung hubungan kepada saudara-saudara kita, sanak famili kita. Tapi kalau untuk silaturahim kita menyambung ke seluruh semuanya, walaupun itu bukan saudara kita, tetap kita jalin silaturahim ya. Jadi ada dua arti silaturahmi sama silaturahim. Jadi mudah-mudahan silaturahim kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa kita selalu bisa bersilaturahim baik dengan tetangga, keluarga dan saudara-saudara yang jauhnya. Salawat serta salam semoga terima curah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabatnya dan kita sekalian selaku umatnya. Mudah-mudahan yaumul qiyamah kelak mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak hadirin jamaah sekalian, sebagaimana biasa sebelum acara kita mulai, kita tak bosan-bosannya, tak henti-hentinya kita membaca Al-Quran surah Al-Fatihah dengan karomahnya, mujizatnya, barokahnya surah Al-Fatihah ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Allah jadikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Allah jadikan istri dan putra-putrinya saleh dan salihah. Allah berikan rezeki yang luas, yang mudah, yang halal, yang barokah. Allah segera berangkatkan ke tanah suci Makkah dan Madinah menjalankan ibadah haji maupun umrah ala hadihin niyya wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita doakan sanak famili kita, saudara kita, tetangga depan belakang kanan kiri kita yang saat ini dalam keadaan kurang sehat, baik kurang sehat jasmaninya maupun kurang sehat rohaninya. Mudah-mudahan Allah segera angkat penyakitnya, kembalikan kesehatannya. Setelah sehat Allah berikan kesempatan untuk menjalankan aktivitas, menjalankan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama kita sama-sama jaga sholat 5 waktu kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Siratal
ما لك من الله
wa kadzalika anzalnahu, dan demikianlah aku turunkan kepadamu Muhammad apa yang diturunkan ialah hukman Al-Qur'anul Karim untuk membuat peraturan hukum-hukum yang adil. Jadi diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'anul Karim untuk dijadikan pedoman, peraturan, hukum-hukumnya. Arabian, dan Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbahasa Arab, ya, bahasa Arab. Tatkala itu Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada baginda Rasul dengan wasilahnya malaikat Jibril alaihissalam, ya. Kalau wahyu diturunkan dengan perantara, akan tetapi sholat 5 waktu baginda Rasul menghadap langsung kepada Allah, karena pada saat itu malaikat Jibril alaihissalam tidak mampu menembus ke Sidratul Muntaha, ya. Hanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diberikan keistimewaan sehingga bisa menembus langsung berhadapan kepada Allah Subhanahu wa taala, ditugaskan untuk umat-umatnya mendirikan sholat 5 waktu, yang tadinya 50 waktu dikorting sampai jadi 5 waktu. 5 waktu saja berat, apalagi 50 waktu, ya. Kagak keburu bisnis, kagak keburu kerja, ya. Sholat baik, ya. Makanya yang namanya sholat itu sangat berat, ya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Kita memohon pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Wa illa, dan sesungguhnya sholat itu lakabiratun, sangat berat, illa 'alal khashi'in, kecuali bagi orang yang sudah khusyuk dan doyan. Alhamdulillah, ini jamaah kita termasuk jamaah pilihan Allah, ya, yang senantiasa sudah diberikan hidayah. Oleh karenanya jaga amanat yang diberikan oleh Allah, ialah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wala ini tabata ahwa'ahum ba'dama ja'aka minal ilm, dan setelah mengetahui bahwa apa yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maja'aka minal ilmi, setelah engkau didatang apa? Mengetahui apa yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, minallahi biwali walawa, bagi orang-orang yang tidak percaya nanti tentunya tidak ada perlindungan dan tidak ada seorang pun yang bisa menolong bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya nanti tatkala kita sudah hidup di alam akhirat, tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, ialah amal kita tatkala hidup di alam dunia. Insyaallah ini kita tergolong yang besok nanti akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab ada 7 golongan manusia yang besok akan mendapatkan perlindungan dari Allah. Di antaranya ialah wasyabun nasya'a fi ibadatillahi azza wa jalla, termasuk orang yang masih muda-muda semangatnya seperti ini, yang selalu menjalankan
selalu di hatinya ingin memakmurkan tempat sujud, di antaranya ialah mushola dan masjid, dan juga memakmurkan majlis taklim. Insyaallah jamaah kita Asy'ariyah yang pada saat ini hadir, insyaallah besok termasuk golongan yang masuk kategori 7 itu. Amin ya rabbal alamin. Jadi ada 7 golongan, di antaranya ialah imamun adil, pemimpin yang adil, wa wasyatun nasyafi ibadatillahi azza wa jalla, wa rajulun mu'allakun bil masajid, wa rajulani tahaban billahi istima'an alaihi wa tafarraqa alaihi. Di antara kedua manusia muslim bergaul, bertabur, berteman, bersaudara karena lillah, tidak karena hartanya, tidak karena jabatannya, itulah yang besok mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang keempat yang kita ingatkan kepada kita, Bapak-bapak, ya. Wa rajulun ta'atuhu imra'atin munsib wa jamali qalu inni akhafullah. Di antaranya orang laki-laki apabila dipanggil oleh wanita kece, ya, bangsawan lagi, wajamani dan kece, mereka berkata inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Ada yang begitu, ya, ada yang begitu. Kalau bagi cewek cantik itu saya takut ketinggalan kayaknya. Ini orang yang menghindari maksiat, seperti apalagi kita di kerjaan, di kantor, punya jabatan, punya sekretaris, ya, sekretarisnya lendot, ya, itu godaan bagi kita, hati-hati, ya. Itu termasuk nanti kalau kita kuat imannya, termasuk orang yang mendapatkan perlindungan dari Allah nanti pada hari kiamat. Walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyyatan wa ma kana lirrasuli ayyatiya bi ayatin illa bi idznillah likulli ajalin kitab. Walaqad arsalna, dan sesungguhnya aku mengutus rasulan, para rasul, min qablika, sebelum engkau Muhammad, wa ja'alna lahum, dan aku jadikan atau aku berikan kepada mereka azwajan, istri-istri. Ini istri-istri lagi baik ini, ya, sebab besok kita para hadirin jamaah sekalian, di samping istri kita akan ditambah hurun 40 bidadari. Amin ya rabbal alamin. Hurun kallu'lu'il maknun, bidadari yang matanya bagaikan intan berlian mencorong, masya Allah, ya. Ini enggak, Pak? Ya, kalau tidurnya pengen dua, takut sama bini, ya, besok akan disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang namanya bidadari 40. Ibarat kayak dulu kita zaman kerajaan, seorang raja banyak dayang-dayangnya, ya, ada yang ngipasin, ada yang ngijitin, ada yang macam-macam, ya. Insya Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita besok. Amin ya rabbal alamin. Enggak mahal, Pak. Surga itu enggak harus pakai duit yang banyak, ya. Beda dengan kita nonton film, ya, harus pakai duit, ya. Beda dengan kita nyawer, harus
pakai duit ya. Tapi kalau surga yang Allah janjikan, cukup kita menjalankan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Seperti halnya tadi sebelum kita sholat subuh, kita sholat 2 rakaat, baik qobliyah maupun fajar, itu pahalanya khairum minad dunya wa ma fiha ya. Itu pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Masya Allah, luar biasa. Syukur-syukur kalau bisa diusahakan sebelum suara muadzin berkumandang kita sudah ada di mushola atau masjid, supaya begitu selesai adzan kita bisa sholat qobliyah ya. Syukur-syukur sudah butuh semua ya. Jangan dengerin dari rumah nunggu komat ya. Begitu komat baru pada datang, jangan ya. Ini untuk menambah pahala kita ya. Ini sudah dijamin oleh baginda Rasulullah SAW. Rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Rakaat 2 rakaat salat fajar atau salat qobliyah itu pahalanya lebih baik. Qobliyah subuh maksudnya, qobliyah subuh itu pahalanya akan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lahum azwajan, dan diberikan pasangan-pasangan, wa dzurriyyatan, dan keturunan ya. Wa ma kana li rasulin ayyatiya bi ayatin, dan seorang rasul pun tidak bisa mendatangkan yang namanya mukjizat illa biidznillah, kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi walaupun seorang rasul, walaupun seorang utusan, tidak semerta-merta bisa memberikan mukjizat atau keistimewaan kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Likulli ajalin kitab, dari setiap umat baik yang lalu-lalu, yang sekarang baginda Rasul, semuanya mempunyai kitab ya. Di antaranya ialah kitab Zabur, diturunkan untuk Nabi Daud alaihissalam. Taurat diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Injil diturunkan buat baginda Nabi Isa alaihissalam. Al-Qur'an atau Al-Qur'anul Karim untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semuanya ini ada di dalam Al-Qur'an, baik Zabur, Taurat maupun Injil sudah dilebur, ada semuanya dalam Al-Qur'anul Karim. Ya Muhammadu man yasha'u wa yusab wa yusbit wa indahu ummul kitab. Ya Muhammadu man yasha', Allah menghapus sebagaimana kehendaknya. Jadi menurut riwayat, besok Al-Quran ini akan dihapus kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tinggal kertasnya doang ya. Makanya kita beruntung pada saat ini masih bisa mempelajari, termasuk yang sudah hafid juga nanti akan lupa. Itu tandanya akhir zaman. Oleh karenanya, mumpung masih ada kesempatan, ayo kita gunakan kesempatan ini minimal setiap hari, setiap waktu baca 1 ayat. Syukur-syukur 1 surah, misalnya
surat Sajadah, surat Yasin, surat Waqiah, surat Tabarok. Pada apa surat Tabarok? Apa? Alhamdulillah. Minimal itu dicocok Tabarok, Waqiah, Yasin, Sajadah, Ar-Rahman. Ya. Menurut sebuah riwayat itu mungkin di YouTube ada tuh Syekh Ali Jaber ya, meriwayatkan bahwa ada seorang yang ibunya meninggal tatkala dimasukkan ke dalam liang lahat itu baunya harum sekali ya, wangi-wangian ya. Ditanya anaknya, ya Bulan, ibumu itu amal ibadah apa sehingga makamnya wangi, bahkan tanahnya yang dibawa pulang 3 hari wanginya tidak hilang-hilang? Amal apa kira-kira? Ialah yang ibunya itu mendawamkan sebelum tidur membaca surat Al-Mulk. Ya tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, sampai selesai. Ayo, mudah-mudahan kita kesempatan ini kita gunakan yang sebaik-baiknya ya. Surah Waqiah untuk supaya rezekinya lancar. Surat Yasin untuk supaya nanti tatkala kita wafat atau di alam kubur mendapat syafaat, atau untuk Allah segera memudahkan melunaskan kita hutang-hutang kita. Makanya tatkala selesai ada doanya, subhanal munaffisi an kulli madyun, subhanal mufarriji an kulli mahzun, subhana min khazaina bainal kafi wan nun, subhana man idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun, ya mufarrijun farid, ya mufarrijun farid, ya mufarrijun farid. Sudah amalkan gitu, insyaallah nanti akan dimudahkan oleh Allah apabila kita punya hutang-hutang bisa melunasinya. Amin. Amin. Alamin. Boleh pergi haji, boleh umroh, baca tuh surat-surat ya. Nah kalau kagak berangkat lihat tuh surat tanah ada nggak dari mari ya. Jadi itu akan lebih cepat lagi. Karena alhamdulillah apa umroh ditunda, termasuk negara Indonesia ada 20 negara yang tidak diperbolehkan masuk ke Makkah dan Madinah, termasuk Indonesia. Mudah-mudahan Allah senantiasa memudahkan supaya nanti menormalkan. Wa imma nuriyannaka ba'dal ladzina 'idhum aw natawaffayannaka fa innama 'alaikal balagh wa 'alainal hisab. Wa imma nuriyannaka ba'dal ladzina na'idhum aw natawaffayannaka, apakah perlu kita perlihatkan ya Muhammad ba'dal ladzina na'idhum, sebahagian siksaanku. Jadi ini kebanyakan orang tidak percaya, tidak yakin, yang selalu ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa imma nuriyannaka, apakah perlu aku perlihatkan kepadamu Muhammad sebagian siksaanku ya. Nah itu auna tawaffayannaka, atau aku wafatkan engkau Muhammad, fa innama 'alaikal balagh, supaya mereka itu benar-benar yakin dan percaya apa yang terjadi nanti setelah kita wafat di alam dunia menuju alam akhirat. Wa alaina hisab,
dan akulah yang mempunyai urusan yang menghitung amal-amal orang tersebut. Jadi Allah nanti akan menghitung, akan menghisab semua apa yang kita lakukan tatkala hidup di alam dunia. Namanya udah aki-aki ya, makanya kalau saya lihat di fotonya tuh guru-guru yang paling tua saya doang, lainnya masih di atas 25-30 ya. Maka masih semangat pada ya Pak Muklis ya. Tapi saya bersyukur, alhamdulillah bersyukur pada Allah. Saya ini usia yang sulit, dibalik tetap tua, nggak dibalik juga tetap tua ya. Sebab 67 ya. Kecuali kalau 61 bisa dibalik 16 ya. Atau 62 bisa dibalik 26. Nah, kalau 67 tetap muda, dibalik lebih tua juga di 76 ya. Ini kayak Pak Sugeng baru berapa Pak Sugeng? 42 atau 40 baru 24 ya. Jadi besok kita semuanya amal perbuatan yang tatkala kita jalankan di dunia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Awalam yara annana til ardana qusuhanin atrafiha wallahu yaqumu lahu aklamu akibali hukmihi wa huwa syari'ul hisab. Apa awalam yaro annana til ardo, apakah kalian tidak mengetahui bahwa aku selalu datang ke tempat-tempat orang yang menyekutukan Allah ya di atas bumi ini. Nankusuha, dan aku kurangi itu negeri-negeri itu ya, wa min atrafiha, dari tepi-tepi, seperti kita ketahui bahwa terjadi longsor adanya di tepi-tepi atau di lautan, pinggir-pinggir laut pada longsor ya. Jadi akan dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kita tanpa terasa, tanpa kita ketahui. Wallahu yahkumu, dan Allah lah yang menentukan hukum-hukum yang sesuai dengan apa yang Ia kehendaki. La mu'aqibah, kita tidak bisa menolaknya. Li hukmihi, apa yang sudah menjadi hukum atau menjadi keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa, dan Dia Allah Subhanahu wa ta'ala syari'ul hisab, yang maha cepat penghitungannya ya. Kalau di dunia misalnya ada habis pemilu yang namanya quick count namanya, belum dihitung tahu sudah ada jumlahnya ya. Ini Allah lebih cepat lagi menghisab amal-amal kita ya. Jadi sekecil apapun tidak akan terlewatkan tatkala kita di alam dunia ya. Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Walaupun sebesar biji zarah tidak akan kelewat ya. Misalnya setiap hari Minggu kita memberikan konsumsi kepada para jamaah, itu nanti tidak akan terlupakan, tidak dilewatkan ya. Mudah-mudahan selalu dicatat itu oleh Allah sebagai amal ibadah kebaikan kita. Waqad makarul ladzina min
kafir Mekah itu pada saat itu sebelum umat sekarang ini mereka melakukan tipu daya, tipu daya. Akan tetapi balillahil makru jami'an, sesungguhnya tipu daya itu ada dikuasai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua tipu daya orang-orang kafir di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mau bohong mau apa, Allah senantiasa mengetahui. Ya'lamu ma taksibu kullu nafsin. Jadi mereka itu mengetahui apa ya setiap jiwa yang tatkala mereka menipu kita, Allah senantiasa mengetahui. Dan nantinya wa saya lamul kufaru liman badar, dan mereka tidak mengetahui bahwa tempat akhir yang terbaik buat siapa tiada lain ialah buat orang-orang yang bertakwa kepada Allah dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yaqulul ladzina kafaru lasta mursala qul kafa billahi syahidan baini wa bainakum wa man 'indahu ilmul kitab. Wa yaqulul ladzina kafaru, dan berkatalah bagi orang-orang kafir kepada siapa mengatakan kepada baginda Rasul, lasta mursala, engkau itu bukan Rasul Muhammad, ya. Makanya dijawab lagi, qul, katakan hai Muhammad, kafa billahi syahida baini wa bainikum, maka cukuplah Allah sebagai saksi di antara aku dan kalian, wa ma indau ilmu kita, dan siapa yang menguasai ilmu Alkitabnya. Jadi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu diejek, diolok-olok oleh kafir Makkah pada saat itu, saking tidak tahannya mendapat tekanan berdakwah di kampung, di daerahnya, di kotanya sendiri, di negerinya sendiri, sehingga ia dianjurkan oleh Allah untuk hijrah ke Madinah, ya. Makanya tatkala di Madinah disambut dengan baik oleh sahabat Ansor, ya, orang Madinah. Ansor itu artinya penolong, dan ditolong oleh warga Madinah tatkala baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah, ya. Kita di kampung kita nyari usaha rada sulit, hijrah ke Bekasi. Alhamdulillah di sini dikasih kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah siap, ya? Ini alhamdulillah surat Ar-Ra'd sudah selesai. Insyaallah mudah-mudahan Allah berikan panjang umur sampai minggu yang akan datang kita meningkat kepada surat kisah tentang Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.